Baik lagi di channel gue Valafrin. Hari ini gue mau nge-review motor Yamaha Scorpio Z tahun 2007 yang modifikasinya konsepnya tuh ke cafe racer. Kalau gue lihat sih modifikasinya nih detail-detailnya sih cukup lumayan. Kita lihat sama-sama yuk apa aja sih yang udah dimodif dari konsep cafe racer ini, dari perubahan bodi, tangki, sasis atau modifikasi kaki-kaki. Yuk, pasang lama, come on. Nah, untuk modifikasi cafe racer yang pertama yang gue bakal bahas dari tangki. Om Giri bisa majuan dikit. Nah, tangkinya nggak banyak perubahan, custom. Dia pakai punya Honda GL. Bisa dilihat bentukannya masih hampir kayak aslinya GL, nggak banyak perubahan. Paling perubahan dari beberapa dudukan-dudukan nyesuaiin sasisnya si Yamaha Scorpio ini. Nah, ini juga dia udah dicat juga nih, kebetulan. Dicat, ada grafis-grafis juga. Nah, ini untuk tangki, kita mundur ke belakang. Joknya juga dari custom, pakai bahan Inditech, jok model kecil sesuai dengan konsepnya cafe racer. Terus kemudian untuk bagian bodi belakang, ciri khasnya cafe racer, buntut tawon, gelembung. Ini bahan customan, besi ya dibentuk sedemikian rupa sebagus mungkin. Kalau gue bilang sih detailnya oke. Nggak norak, rapi. Untuk konsep dari tangki, jok sama buntut tawonnya detailnya cukup bagus. Terus sekarang kita ke bagian depan. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki, bagian depannya. Untuk kaki-kaki depan, motor Scorpio ini pakai shock depannya pakai moodnya masih saudaranya sih, Yamaha Bison. Segitiganya juga pakai segitiga yang bawah nih, pakai Yamaha Bison. Untuk segitiga atas custom, stang jepitnya pakai aftermarket, speedometer aftermarket, tinggal bikin dudukan custom. Untuk headlamp depannya juga custom. Kita turun ke bawah, spakbornya ciri khas dari cafe racer. Dia custom bikin dengan dudukan-dudukan ya, narik pipa buat ngepasin si spakbornya. Untuk velg dan ban, velgnya ini pakai ring 17, pakai merek Rossi. Bisa lihat teman-teman. Kemudian bannya juga ini pakai merek Swallow, ukurannya 110/80 ring 17 dengan motif kembang tahu. Masuk kalau gue bilang ya. Konsepnya si cafe racer pakai ban model kembang tahu gini, kalau gue bilang sih masuk banget, keren. Untuk bagian depan, geser dikit nih sekarang. Kita ke mesin. Ownernya nih motor, yang punya motor ini, mesin gak banyak perubahan. Karena yang gue ketahui juga Scorpio Z itu cc-nya 225 cc kalau nggak salah ya. Cukup bertenaga. Gue sempat pakai motor Scorpio juga, motornya cukup bertenaga, cuman memang masih karburator, belum injeksi. Ya nggak sehalus yang udah injeksi sih, kayak mungkin Fiction, cuman Fiction 150 ya. Tapi ini gue bilang sih bertenaga. Untuk mesinnya, modifan motor Scorpio Z ini, modif cafe racer nggak ada perubahan, cuman custom knalpot. Ini custom dari bagian leher, pakai stainless semua. Nah, ujungnya silinser gitu, nyesuaiin juga bentuk dari modifikasi cafe racernya. Masuk sih bentuk knalpotnya, nggak melenceng dari konsep
modifikasi cafe racer bentuk knalpotnya oke. Nih sekarang ke footstep. Biasanya cafe racer kadang-kadang footstep masih pakai yang model di depan ini, standarnya aslinya dari motor. Nah ini cuman udah dirubah juga, dimodifikasi. Footstepnya pakai punyanya Kawasaki Ninja, cuman dudukannya custom lagi karena emang motornya customan, jadi sekalian juga dudukannya custom. Posisi duduk dapat kalau gue bilang buat tinggi 170-180 masih oke lah, nggak terlalu pegel gitu kakinya. Terus perubahan lagi ini nih, ini tepat aki, custom juga, bikin baru. Ada sticknya, takut becek. Yang pasti motor ini kalau hujan deres, asal nggak becek sih mungkin mau keluar, asal nggak becek ya. Terus ya gak ada perubahan lagi sih, ini semua tadi aftermarket, ada yang custom juga, mesin standar, knalpot custom. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita di bagian belakang. Agak sedikit ekstrim kalau buat gua bagian belakang. Karena apa? Nih, sasis potong bentuk ulang. Sasis dipotong bentuk ulang, nyesuaiin buntut tawon, ciri khasnya cafe racer. Nah, dari sasis turun ke bawah sedikit, arem. Si Scorpio Z ini suspensinya sebenarnya monocross, ya hampir mirip sama monoshock. Ini dirubah menjadi dua shock. Pernya tuh ada shock breaker belakang, ada dua. Kelihatan. Nah, dia custom ulang, shock breaker menjadi dua, dan dirubah juga lengan ayunnya. Akhirnya lengan ayun itu berubah semua. Ini customan juga bikin untuk lengan ayunnya, yang harusnya dia monocross, di tengah itu ada dudukannya. Akhirnya dirubah, armnya itu dirubah semua untuk menjadikan dual shock ini, buat ngikutin konsepnya si cafe racer. Nah, karena udah ngerubah arm dan dudukan shock breaker jadi dua, sekalian aslinya Scorpio Z itu belum cakram belakang, belum disc brake, akhirnya dipasang lah disc brake bagian belakang. Nah, untuk roda bagian belakang sama kayak depan, pakai velgnya Rossi, pakai bannya juga Swallow. Ukurannya yang terdepan tadi 110, yang belakang 120/80 ring 17. Bentuk ban sama kembang tahu untuk mendapetin konsep cafe racernya ini. Shock breaker pakai punya aftermarket kayak Kayaba. Kalau ini pakai punya Ninja kalau nggak salah. Dan belakang kalau buat gua detailnya pas, dari bentuk ini, sini kaki-kaki shock breaker, terus ya emang sedikit ngorbanin arm, sasis dan arm ini dirubah, di custom ulang buat dapetin konsepnya. Keren sih. Nah, gue nge-review ini motor sebenarnya kebetulan di bengkel temen gue yang biasa, bengkel motor temen gue di HS Workshop. Kenapa ini motor ada di sini? Nah, motor ini sebenarnya ada project body tangki, terus bagian buntut tawon belakang, terus spakbor depan, dan beberapa detail lagi mau ada yang dirubah. Rencananya ownernya yang punya motor ini nih mau di karbon Kevlar. Dari saya yang gue bilang tadi, tangki, spakbor depan, buntut belakang, dan beberapa detail lagi ada yang mau di karbon Kevlar. Makanya motor ini ada di bengkel HS Workshop, dan gue bakal juga bikin mungkin sekarang ini konsep seperti ini, dan nanti setelah jadi karbon Kevlar semua bakal gue review lagi. Oke, kesimpulannya buat gue, kalau motor dimodifikasi cafe racer ini, kalau untuk keperluan sehari-hari, kalau gue pribadi not recommend, karena yang pasti nih pegel sama ini nih, ya, pinggang sama tangan tuh pergelangan pegel. Tapi kalau yang untuk sekedar riding,
yang seminggu sekali keluar untuk nongkrong, bolehlah. Ini motor tongkrongannya oke. Dan kalau buat seminggu sekali itu, buat handling dipakainya tuh masih oke lah, nggak terlalu masalah. Tapi kalau buat harian, kalau buat gue sih jangan. Kayaknya segitu dulu reviewan gue. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ownernya yang punya motor di jam 6 pagi motovlog YouTube-nya. Jadi dia nih yang punya motor ini sering ngevlog dia jalan kemana, riding, entah sama teman-temannya atau komunitasnya, ada semua di situ. Teman-teman bisa subscribe dia. Terus jangan lupa juga subscribe, like, share, dan klik lonceng notifnya buat dapetin update video-video gue berikutnya di channel Palafrin pastinya. Segitu dulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi di reviewan gue berikutnya. Bye.